Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Pak Aaron Usmawan, guru produktif multimedia. Saat ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pemrograman dasar. Materi kita hari ini adalah pointer. Jadi, pointer ini adalah bagian dari bahasa pemrograman yang kita akan pelajari di C++ ya, pada C++. Untuk aplikasinya sama seperti kemarin, yaitu di aplikasi Dev C++ ya. Kalau untuk di handphone bisa menggunakan Solaron C++ seperti itu. Jadi untuk mempercepat waktu kita coba untuk mulai materi. Ini materi kita pointer ya. Tujuan kita belajar pointer apa sih Pak? Nah, kita belajar pointer itu untuk memahami konsep pointer. Yang keduanya untuk menerapkan pointer ke variabel ya, nanti arahnya di mata pelajaran berikutnya ya. Jadi kita ke variabel dulu, lalu di aspek keterampilan kita bisa modifikasi data melalui pointer ya, kita isi ganti-ganti seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah menggunakan pointer kepada variabel ya. Untuk stimulus, Bapak coba akan kasih sedikit pemahaman bagaimana pointer ini bekerja. Jadi kalau misalkan kalian pernah mengcopy paste dokumen, nah di situ kan kita bisa memilih gitu ya, mana saja yang bisa kita mau copy. Nah, makin banyak data yang kita akan copy, makin besar juga size-nya. Seperti itu. Jadi si pengguna bisa memilih gitu, mau fotokopinya, mau di kopinya itu satu persatu atau mau sekaligus. Jadi makin banyak yang kita akan copy, maka akan banyak juga memori yang kita akan butuhkan ya, seperti itu. Untuk pointer sendiri pengertiannya adalah petunjuk suatu variabel. Karena menunjuk suatu variabel, maka pointer wajib memiliki alamat dari variabel yang ditunjuk. Seperti itu. Kadangkala dalam program yang besar, penghematan memori wajib kita lakukan gitu ya. Dengan mekanisme copy dan paste nilai variabel dalam variabel yang lain akan sangat memboroskan memori. Dengan mekanisme pointer, suatu variabel dalam satu fungsi dapat diakses oleh fungsi yang lain. Jadi setidaknya kita butuhkan sebuah mekanisme di mana kita akan menghemat memori ya sebanyak mungkin gitu, agar si aplikasi kita yang kita buat itu nggak berat. Seperti itu, kita butuhkan sebuah pointer ya gitu. Pointer memiliki alamat dan ukuran. Ukuran dalam pointer diukur dari memori yang dimiliki. Seperti itu. Alamat dari variabel. Contoh pertama. Misalkan kamu memiliki variabel X dan terletak di memori 0x000001. Jika kamu memasukkan nilai 100 ke dalam variabel X, maka prosesor harus membawa nilai 100 tersebut ke dalam variabel X yang terletak di alamat memori 0x000001. Hal yang perlu kamu ketahui adalah setiap variabel ternyata memiliki ukuran byte yang berbeda-beda di dalam memori. Jadi kalau kita lihat sebuah data ya, itu isinya itu kode semua. Ya, huruf A besar dan huruf A kecil itu berbeda. Kalian bisa lihat di pelajaran sistem komputer untuk kode ASCII. Nah, di situ ada kode-kodenya, ya. Contoh kedua. Suatu variabel bertipe integer memiliki ukuran 4 byte dalam memori. Maka variabel tersebut akan menempati 4 coupling lokasi dalam memori. Misalkan 0x dan seterusnya 1, 0x dan seterusnya 2, 0x dan seterusnya 3, dan 0x dan seterusnya 4. Jika terdapat dua buah variabel bertipe integer yang bersebelahan, maka alamat variabel pertama terletak di 0x dan seterusnya 1, dan variabel kedua terletak di alamat 0x dan seterusnya 5. Jadi dibagi dua gitu ya. Kalau kita menggunakan ini sama seperti kita membuat sebuah tabel kebenaran gitu ya, tabel kebenaran. Kenapa ada 4 benar, kenapa ada 4 salah, lalu sebelahnya kenapa 2 benar, kenapa 2 salah, dan dia harus melewati itu semua gitu ya. Jadi belajar ini akan berhubungan dengan mata pelajaran yang lain juga seperti itu ya. Oke, lanjutan alamat dari variabel. Memori menggunakan bilangan heksa yang ditandai dengan kode awalan 0x, sehingga
Jika suatu variabel menempati blok 10 dalam memori, maka alamatnya adalah 0x dan seterusnya A. Jadi A ini ada kode 10 di hexa. Hexa kan kalau misalkan kita mau ngasih nilai A kan 10-10 ya di kode heksadesimal ya. Masih ingat ya? Jadi heksadesimalnya dari nilai A adalah 10-10 untuk nilai binernya seperti itu ya. Untuk desimalnya adalah 10. Masih ingat tentang bilangan heksa, basisnya adalah 16. Difference. Difference merupakan suatu operator yang berfungsi untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Apabila kamu memberikan simbol N pada awal variabel dan mencetak hasilnya pada jendela Command Line Interface atau CLI, maka yang akan tercetak adalah alamat dari variabel tersebut, nilai yang ditampung oleh variabel tersebut gitu ya. Jadi ada alamat dan nilai. Jadi kalau pakai difference ini yang cetak adalah alamatnya bukan nilainya. Berikut contoh programnya. Encode yang digunakan kita satu ya, YoString ya, lalu dibuka ya. Di dalam bodinya, integer mainnya kita berikan sebuah variabel A dengan nilai 5. Nilai di sini adalah value-nya ya, nilainya 5 bukan alamat. Sedangkan nanti ketika kita mau menanyakan alamat 5 ini berapa, kita tambahkan kode atau simbol N di depan dari variabel A. Jadi alamat variabel A adalah NA, sedangkan nilai variabel A adalah A. Ya. Lalu akan tercetak untuk alamat variabel A adalah 0x dan seterusnya, kayak gitu ya. Di situ yang tercetak 28FF1C. Pak, itu dapat dari mana gitu ya? Itu didapat dari pengalamatan gitu ya. Jadi sekomputer sudah punya nilai-nilai itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa tahu ya A itu berapa. Nanti kita berubah, bisa berubah tergantung dari penempatan alamat. Misalkan di posisi pertama, posisi kedua dan seterusnya ya. Nilai variabel A adalah 5 karena dia tidak menggunakan N di depannya ya. Jadi nilainya 5. Dalam program di atas diketahui alamat variabelnya A pada setiap komputer akan berbeda-beda tergantung dari compiler dalam mengalokasikan memori untuk suatu variabel. Jadi variabel A ini bisa bernilainya berbeda-beda seperti itu. Cuman yang kita harus tahu ciri dari different itu adalah memiliki kode 0x di depannya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika ada 0x berarti dia di reference seperti itu. Ya, simbolnya adalah N. Sekarang kebalikannya, reference. Dia membalikan suatu alamat memori ya menjadi sebuah nilai seperti itu. Intinya seperti itu. Reference dengan simbol bintang merupakan suatu operator yang berfungsi menyatakan suatu variabel dalam variabel pointer. Sama halnya dengan operator dereference. Peletakan simbol operator reference diletakkan di awal variabel. Operator reference ini akan membuat sebuah variabel pointer untuk menampung alamat. Nah, untuk mudahnya kita lihat contoh. Di atas sama include-nya 1, YoString ya. Lalu kita buka menggunakan perintah dasar standarnya using namespace. Lalu di body kita coba jelaskan nilai yang diberikan di tipe data integernya adalah A, nilainya 5 seperti itu ya. Jadi di tipe datanya integer, variabelnya A, nilainya 5 ya. Jadi yang kedua di situ muncul bintang, lihat integer bintang B. Sedangkan kalau di string pointer kemarin itu untuk string, tapi berbeda untuk integer ya. Integer akan menghasilkan nilai. Nah, integer bintang B artinya integer reference B, mendeklarasikan variabel sebagai pointer. Lalu B sama dengan NA. Kita akan lihat apakah B ini bersifat alamat atau reference seperti itu ya. Nilai variabel A sama dengan A. Alamat variabel A itu NA, sedangkan isi dari variabel B adalah B. Oke ya, nilai yang tertampung pada variabel B adalah, nah, kita jelaskan satu persatu. Nilai variabel A ditarik ke bawah. Alamat dari variabel A, NA, maka yang keluar adalah 0x28ff1c. Isi dari B, lihat B itu kan NA ya. N ini itu kan sebuah reference ya.
Ingat ini kode reference isinya alamat memori. Ya, itu 0x28ff1c. Sedangkan nilai pada variabel b, ya, nilai tentang variabel b adalah kita kasihkan sebuah pointer di depannya bintang b, ya. Itu akan menghasilkan nilai dari alamat tersebut, yaitu adalah 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi untuk A-nya itu adalah 5, lalu B-nya itu adalah hasil dari reference A, yaitu alamat memori. NA juga reference dari A, ya, lihat kodenya. Sedangkan yang paling bawah B itu diberikan sebuah pointer, jadi B-nya itu akan menghasilkan nilai. Oke, kita lanjutkan. Dari hasil output program di atas dapat dipahami bahwa nilai B sama dengan variabel A. Walaupun variabel tidak diberikan nilai yang sama dengan variabel A, hal ini terjadi karena variabel pointer B menunjuk ke alamat variabel A, dan variabel pointer B dapat mengakses nilai yang terkandung di dalam alamat yang ditunjuk, seperti itu. Oke, sekarang kita coba praktekkan, ya. Kita praktekkan dulu untuk materinya. Sama seperti kemarin, kita gunakan dev C++. Kita akan praktekkan yang reference dulu, yang ini. Oke, kita coba bedakan antara nilai yang diberikan pada nilai A dan kita berikan sebuah alamat memori A. Kita lebih sederhanakan ya, biar tidak terlalu susah. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan sama, kita tunjuk sebuah header. Headernya iostream. Lalu silahkan gunakan perintah untuk space std, ya. Kita buka bodinya int main, diakhiri oleh return. Oke, nah di sini kita sudah mulai, kita berikan sebuah nilai pada variabel A bertipe integer, nilainya 5. Lalu kita coba, ya, kita gunakan printf. Printf kita bentuknya integer ya, /double, ini kita kasih %double /n, koma, misalkan kita kasih alamat. Nah, int alamat sama dengan di reference A, sedangkan nilai itu adalah A, gitu. Jadi kita coba ganti ya, kita ganti variabel. Jadi kalau misalkan printf-nya kita ingin mencetak sebuah alamat, maka kita akan coba ganti jadi alamat, seperti itu. Di koma, lalu kita di koma, kita gunakan yang kedua untuk printf-nya sama, ya, $d/n, kita gunakan yang keduanya itu adalah nilai. Jadi hasil eksekusinya adalah ini latihan online, latihan online 2, seperti itu. Oh, untuk iostream lupa kita nggak berikan nilai haknya. Integer alamat ANA, reference A, pointer int main,
atau kita gunakan siot aja. Kita gunakan yang standar aja. Alamat nilai A sama dengan gitu. Ini lebih mudah ya. Semuanya ternyata bisa dibuatkan alamat. Siot ENDL siot nilai A sama dengan A. Kita coba dulu. Oke, di sini nilai A-nya berbeda dengan yang dicontoh ya. Nah, maka tadi di sebuah penjelasan diberikan informasi bahwa alamat itu berbeda-beda tergantung dari posisinya, seperti itu. Yang tercatat di komputer saya nilai A itu adalah 0x9ff E3c dan nilai A adalah 5, seperti itu. Itu untuk alamat dan nilai ya, untuk alamat dan nilai. Bagaimana kalau misalkan kita berikan sebuah pointer seperti tadi ya? Nah, kita coba untuk mencoba ya, script yang kedua ya. Oke, kita coba perintah yang kedua, int kita berikan seperti ini aja dulu. Ini supaya memudahkan kita. Nah, kita geser. Oke, nilainya A, kita hapus dulu yang ini. Lalu intb kita masukkan nilai B ya, itu dipointerkan ya. Lalu B sama dengan reference A. Lalu kita coba tampilkan di variabel A ya. Kita panggil nama variabelnya. Oke, A, kita panggil A. Lalu nanti kita berikan enter di bawah ya. Setelah ini kita berikan enter. Perintahnya adalah ENDL. Ini fungsinya untuk memberikan satu nilai enter ke bawah ya. Kita panggil untuk yang alamat dari variabel A. Ini ada reference A. Ini fungsi memberikan alamat memori ya untuk nilai A. Oke, kita untuk teks yang ketiga, isi dari variabel B. Dengan B itu di atas adalah reference dari A ya. Pada deklarasi lihat di atas itu B sama dengan reference dari A. Jadi ketika kita panggil B nya itu memanggil nilai A, tapi nilainya bukan nilai bilangan tapi nilai memori gitu. Lalu untuk yang terakhir, kalimat terempatnya, nilai yang tertampung ya pada variabel B. B ini kan berupa alamat. Nanti kita coba jadikan dia nilai utuhnya apa gitu ya. Kita berikan pointer gitu. Ini dubbingan ini mohon maaf karena di video hilang, jadi saya dubbing. Oke, ini ada kesalahan sedikit, kurang satu enter pada baris ketiga. Kita tambahkan NDL
komanya kita ganti dulu. Oke. Oke, ada ya nilainya di situ jelas ya. Nilai variabel A5, nilai alamat variabel A adalah 0x dan seterusnya ya. Untuk isi variabel juga sama ya. Nilai yang tertampung pada variabel B karena menggunakan pointer, dia berubah menjadi nilai A nya. Walaupun tadi Bank B tidak kita kasih angka 5, tapi memanggil dari nilai A. Kita rapikan dulu dokumennya. Nanti hasil jadinya mirip seperti ini. Oke ya. Oke, untuk terakhir ya, di poin kesimpulan ya, pointer adalah terdiri dari reference alamat memori dan reference, yaitu adalah nilai. Sedangkan untuk yang lain ya, nanti kamu bisa untuk membacanya di rumah ya, sekalian kamu kerjakan tugasnya, yaitu carilah program C++ yang memiliki pointer baik itu the reference ataupun reference, dikumpulkannya ke guru masing-masing ya. Silahkan kamu kumpulkan, lalu kamu tunjukkan bahwa kamu memang bisa untuk mengerjakan pointer. Mudah kok ya, tidak susah. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.